Alhamdulillahilladzi shalla 'alan nabiyil mustafa wassalatu wassalamu 'alan nabiyil awfa wa 'ala alihi wa sahbihi dzawil qurba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa 'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Shadaqallahul 'azim wa ballagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin. Ma'asyiral muslimin, para jamaah salat Jumat yang kami hormati, mari kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-Nya. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah, berbicara nikmat Allah, maka sampai kapanpun kita tidak akan selesai, tidak akan mampu untuk berbicara dan menghitung nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallah, apabila kamu menghitung nikmatnya Allah, la tuhsuha, kamu gak bakalan mampu menghitungnya. Kenapa? Saking banyaknya, masih banyak yang bisa kita syukuri. Maka wajarlah kemudian di saat kita melaksanakan sholat, semua di antara kita ini Allahu Akbar, setelah takbir kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Mengapa? Karena mengucapkan hamdalah, terima kasih Allah, segala puji milik-Mu ya Allah, karena masih banyak yang bisa kita syukuri. Karena itu dikatakan oleh para ulama, nikmatul wahidah, nikmat yang kelihatan satu itu, la naqdiru ala hasriha, kita tidak bakalan mampu menghitungnya. Kenapa? Li ta'alluqiha bi ghairiha, karena nikmat yang satu itu masih berhubungan dengan puluhan nikmat, dengan ratusan nikmat, bahkan dengan jutaan nikmat yang lain. Kita makan, alhamdulillah, kelihatan nikmat satu. Kita minum, alhamdulillah, kelihatan nikmat satu. Padahal kalau kita hitung, kalau kita pikir, nikmat yang satu itu masih berhubungan dengan puluhan, ratusan, bahkan dengan jutaan nikmat yang lain. Karena itu dikatakan, wa in ta'uddu nikmatallah, kalau kamu mau menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, kamu gak bakalan mampu menghitungnya. Namun dari sekian nikmat yang paling besar, yang paling agung, yang harus kita syukuri dan harus kita jaga adalah nikmatul iman dan nikmatul Islam. Karena ini nikmat tidak sembarangan. Ini adalah hidayah, garis miring hadiah, pemberian anugerah dari Allah. Kita ini bukan saudara Nabi, bukan anaknya Nabi, bukan keluarga Nabi, ya bukan. Malah hidup kita ini jauh masanya dari Nabi Muhammad SAW. Beliau 1400 tahun yang lalu. Kita hidup sekarang, kita masih percaya, kita masih beriman. Inilah yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi, bahwa iman yang paling hebat adalah iman orang-orang setelahku. Dia tidak pernah melihat aku, tidak pernah melihat Quran diturunkan, mukjizat Nabi Muhammad ditampakkan di depan dia, tapi dia beriman. Dan insya Allah diantaranya adalah kita. Karena itu mari kita bersama-sama jaga iman dan Islam kita.
Pertanyaannya para jemaah sekalian, apa iman itu? Terus saya beriman, Pak Kiai, iya. Walaupun dada saya dibelah, saya beriman. Ya, tapi apa iman itu? Maka saudara-saudara sekalian, kita mengutip di dalam kitab Rangkaiul Qaul misalnya, itu disebutkan al-iman adalah at-tasdiqu bil qalbi. Iman adalah sebuah kepercayaan, keyakinan di dalam hati kita. Kemudian wal iqraru bil lisan, diucapkan dengan lisan. Tidak hanya cukup itu, wal amalu bil arkan, dan kita harus membuktikan dengan amal perbuatan. Itu adalah iman. Kita beriman kepada siapa? Paling tidak iman kepada 6 hal. Amantu billah, kepada Allah, wa malaikatihi, kepada malaikat, wa kutubihi, kitabnya, wa rusulihi, para rasul, wa bil yaumil akhir, percaya kepada hari akhir, wa bil qadri khairihi wa syarrihi min Allah, percaya kepada qada dan qadar, semuanya dari Allah. Minim kalau ditanya, saya percaya kepada apa? Minim kepada 6 hal yang kita kenal kemudian dengan rukun ini. Namun tidak hanya cukup percaya dalam hati, harus dilambangkan dengan lisan. Paling sedikit kita harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah itu harus terlambangkan. Karena yang lain-lain nanti percaya kepada kita, percaya kepada para rasul, kepada para malaikat, itu nanti include masuk ke dalamnya satu paket. Karena mari kita jaga. Jangan sampai kita meremehkan, cuma la ilaha illallah. La ilaha illallah itu miftahul jannah, saudara. La ilaha illallah itu kunci surga. Password kalau nanti. Kalau kita mau masuk ATM, kita bisa mengeluarkan uangnya apabila kita punya PIN, punya sandi, punya password. Demikian juga para jemaah sekalian. Ketika kita mau masuk surga, ada passwordnya. Apa itu? La ilaha illallah. Maka kemudian ketika kita sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita ngaku beriman, maka akan terlambang iman itu ke dalam perilaku kita. Kalau ada orang ngaku beriman, nanti lambangnya misalnya Rasulullah mengingatkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Orang beriman itu hormat kepada tetangganya. Falyukrim jarahu. Orang beriman itu hormat kepada tamunya. Kalau orang beriman itu falyaqul khairan aw liyasmut. Ngomong yang baik, atau kalau tidak diam aja. Malah di hadis yang lain disampaikan, kalau orang mengaku beriman itu cinta kepada saudaranya sebagaimana dia cinta kepada dirinya. Terlambang perilaku yang baik. Bahkan paling sedikitnya orang beriman itu, kalau ada sesuatu yang mengganjal di jalan, mengganggu di jalan, apa duri, apa kita pungut, itu bagian daripada iman. Maka lambang iman itu terlambang dengan perilaku kita. Paling sedikit disebut di dalam kitab Syamul Iman itu, cabang daripada iman adalah sekitar 70 lebih. Maka itulah perlambang keimanan seseorang. Maka kalau ada orang ngaku beriman kemudian omongannya itu kotor, maka imannya itu tidak sempurna, saudara-saudara sekalian. Karena itu mari bersama-sama di dalam kitab Nasaihul Ibad misalnya diterangkan, orang beriman itu diantaranya tandanya anna sya'airul iman. Tanda orang beriman itu ada 4. Orang beriman yang pertama at-taqwa, dia menjalankan perintah Allah, dia menjauhi larangan. Orang beriman itu al-haya'u, punya malu berbuat maksiat. Orang beriman itu asyukru, hidupnya bersyukur. Orang yang beriman itu hidupnya bersabar. Saudara, jangan disangka saya dengan bapak setelah aku beriman tidak diuji semua, pasti diuji. Al-Faqir sebagai khatib menyampaikan, sebenarnya karena kewajiban. Saya hakikatnya takut saya memberi nasihat, karena biasanya yang ngasih nasihat itu diuji terlebih dahulu. Tapi harus saya sampaikan, Alif Lam Mim, ahasiban nas ayyutraku wa yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka, bapak menyangka, saya menyangka, dibiarkan sama Allah mengatakan aku beriman,
Wahum la yuftanun, dia tidak akan diuji, pasti diuji. Dan namanya ujian, ya suka-suka nggak ngasih kabar, nggak ngasih tahu. Kalau ngasih tahu namanya nyontek. Karena itu ketika kita sudah diuji sama Allah, dan ujian Allah macam-macam. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf, takut apa? Takut corona, takut apa? Takut mati, takut apa? Takut bangkrut, minal khaufi wal ju', takut lapar. Wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat, takut hartanya habis dan seterusnya. Karena itu wabasyiris shabirin, kasih kabar kepada orang yang sabar. Siapa orang sabar itu? Alladzina idza asabatuhum musibah, orang ketika dia mendapatkan musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, serahkan kepada Allah. Ikhtiar sudah, di jalan udah hati-hati, berobat sudah, kerja udah, kau masih miskin, kau masih sakit, kau masih mati, kita serahkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka saudara-saudara sekalian, inilah buah iman. Dalam situasi apapun, kalau dia beriman, maka dia akan selalu mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau menang, mau kalah, mau kaya, mau miskin, mau makmur, mau bangkrut, itu kan urusan Allah. Yang penting kita ikhtiar, kita jalankan dengan apa? Dengan ilmu yang tadi, syukur dan sabar. Ada iman di dalam. Kalau ada iman, insya Allah tidak akan rugi kita hidup ini. Kita berharap mudah-mudahan iman dan Islam kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong bapak-bapak, cas imannya. Cas itu apa? Perbarui iman. Rasulullah mengingatkan, jadidu imanakum, perbarui iman. Para sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana kami memperbarui iman? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, aktsiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyak olehmu mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, terbanyak. Utamanya kalau ada sebagian daripada keluarga kita, istri kita, bapak kita, ibu kita, kakek kita, semuanya. Kalau ada yang sakaratul maut, tolong dibantu. Kalau sudah nazak, tolong dibantu, ditalkin. Kupingnya itu ditalkin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, paling sedikit. Kalau si calon mayit itu sudah mengucapkan Allah atau la ilaha illallah, yang lain silakan baca surat Yasin, baca surat Ar-Ra'd, tapi tidak usah ditalkin lagi. Tujuannya apa? Kalau dia menghadap kepada Allah, akhir hidupnya ditutup dengan la ilaha illallah. Kalau orang sudah ditutup dengan la ilaha illallah, maka akhiru kalamihi la ilaha illallah, akhir hidupnya ditutup dengan la ilaha illallah, dakhalal jannah, bisa dipastikan masuk surga. Apa gunanya? Nanti saya kalau bapak juga demikian. Mungkin kita sakaratul maut, kita sudah nazar, anak-anak kita, karena kita sudah terbiasa dengan menolong orang. Nanti kalau kita sakaratul maut, kita juga akan dibantu oleh keluarga kita. Inilah manfaatnya para jemaah sekalian. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum